Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih dan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. From Menara Doa, Jakarta. Saya percaya setiap kita mempunyai sahabat, teman, circle pertemanan gitu ya. Ada pertemanan yang sehat, tapi ada juga yang enggak sehat gitu ya. Kalau istilah zaman sekarang bilangnya toxic friendship gitu ya, toxic circle. Nah, hari ini kita nggak berdua aja ya Bu. Iya betul. Kita bersama dengan seorang narasumber yang circle-nya nih kalau dilihat dari sosial medianya kayaknya luas banget gitu ya, luas ya. With Jessina Anye, shalom Jess. Shalom, Cielke, KBK. Iya, So shalom. happy to be here. Nah hari ini Jess nih lagi sibuk apa sih? Hari-hari ini lagi sibuk dengan Abang None kebetulan karena baru banget habis karantina dan malam final, lalu kerja juga di creative industry dan juga pelayanan. Jadi seputar itu aja sih sebetulnya, nggak yang terlalu sibuk tapi puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Toxic friendship ya. Udah familiar dong ya dengan istilah ini ya. Very familiar. Kamu pernah gak sih terjebak atau ada dalam circle pertemanan yang ini kayaknya toxic nih teman-teman gue? Pernah gak? Pernah banget. Yang bikin terjebak adalah mungkin karena di masa itu karena masih muda, terus kayaknya setiap orang tuh berlomba-lomba untuk gue harus punya temen nih, gue harus punya circle nih, karena kalau nggak punya circle tuh kayaknya nggak keren, cupu gitu, kalau sendirian cupu. Jadi kayak berlomba-lomba untuk yaudah gue nyocokin sama kelompok ini dia atau kelompok itu, kelompok apa, sehingga kayak kita nggak bisa jadi diri sendiri kan, karena harus ngikutin terus. Kelompok ini sukanya apa kita ngikutin, kelompok ini sukanya apa kita ngikutin, padahal belum tentu itu benar dan belum tentu itu juga jati diri kita, as in aku kan anak Tuhan nih gitu kan. Dan karena apa ya, terus ngikutin, akhirnya lama-lama jadi yang kayak terdesak. Ketika aku waktu itu pingin, udah deh gue kayaknya fokus pelayanan, atau gue fokus Tuhan mau berkarya apa di hidup gue, jadi kehambat, ketahan, karena pasti ada aja komen yang kayak terlalu rohani lo, pelayanan mulu lo, ke gereja mulu lo, gini-gini, hangout lah, gini-gini, wah sombong lo udah gak pernah hangout lagi, kayak gitu sih. Iya. Dan apa ya namanya, memang toxic ini ya Bu ya, nggak hanya ada di toxic yang nggak ada hanya di circle yang mungkin masih seumuran Jessina, seumuran aku juga mengalami hal tersebut gitu ya. Pernah ada di satu pertemanan yang memang kalau dibilang nggak banyak membangun ya Bu ya. Merusak mental gitu ya. Lama-lama udahlah, daripada gue di sini begini, mendingan gue keluar aja gitu. Nah, Jess ini adalah tergabung dengan Abang None, Jakpus ya. Benar, Jakarta Pusat. Ya, aktif sekali gitu ya. Dengan banyak atau orang-orang yang ada di situ kan banyak banget ya. Maksudnya beragam, bukan hanya satu suku atau apa gitu, banyak ya. Banyak. Berteman juga ya sama Berteman mereka. juga pastinya. Nah, apa sih yang Jess lakukan ya ketika ada di circle itu? Dan sebagai anak Tuhan ya, kayaknya ada hal-hal yang kayaknya nggak sejalan deh sama firman Tuhan. Atau kayaknya gimana gitu. Nah itu gimana tuh Jess? Kayaknya yang paling simpel adalah cara bercanda gitu. Aku notice aku lumayan berasa gila ya, gue beda banget sama mereka tuh dari cara bercanda gitu. As simple as misalkan di grup chat atau kita lagi ngobrol biasa aja gitu. Biasanya bercandaannya mereka itu cenderung menyinggung hal-hal yang jorok atau nggak kasar atau nggak kebun binatang. Di saat aku tuh yang kayak, wah gue gak bisa tuh ngeluarin kata-kata seperti itu, gue gak bisa walaupun bercanda ya atau ketawa pun aku gak bisa, karena aduh di hati terdalam tuh kayak this is not you Jess gitu kayak. Dan aku tahu kalau aku ikut-ikutan just for the sake untuk ya biar seru-seruan aja deh, atau biar kayak nggak aneh sendiri aku ngelakuin, pasti mendukakan hati Roh Kudus gitu. Karena itu tuh bukan lo, dan kayak mulut aku, seluruh badan aku ini kan udah miliknya Roh Kudus ya. Ketika aku keluarin itu tuh kan kayak
aduh najis banget, nista banget, dan aku rather ya udah deh diem. Ketika ada hal-hal kayak gitu aku diem dan aku kayak ya udah step back gitu. Atau misalkan di grup chat mereka udah mulai kayak gitu, aku nggak akan bales gitu. Aku langsung kayak ya udah aku mute aja grupnya ya sudah gitu, karena ini bukan bercandaan gue dan ini bukan dunianya gue gitu. Walaupun kadang ngerasa kayak wow, ternyata gue nggak bilang di situ gitu. Walaupun I'm a part of komunitas tersebut ya, tapi sejatinya like my spirit human ini gue nggak bilang di situ. Ada pasti kayak rasa sedih kayak ya jadi kayak kesini-sini kok gue bisa ngobrol sedikit tapi karena aduh nggak cocok, tapi aku kayak ngingetin diri aku lagi bahwa no, you're not from this world, karena Tuhan udah manggil kamu untuk keluar dari dunia ini. Jadi itu yang aku pegang terus untuk bisa go on gitu. Iya. Kalau dulu nih Bu ya, orang tua atau guru lah ya suka bilang gini, jangan milih-milih teman. Pokoknya kita harus berteman dengan siapa aja. Tapi kayaknya kenyataannya semakin kesini ya, semakin kita dewasa, semakin dunia yang sudah gila gitu ya dibilangnya ya. Kayaknya tuh harus milih ya Bu ya. Gimana tuh Bu menurut Ibu? Saya juga pernah dalam keadaan seperti itu ya, dimana memang kalau dulu memang bukan dulu aja sih, sebaiknya sekarang juga kita tidak memilih ya, artinya kita harus tetap open ya, terbuka kepada siapa saja, karena Tuhan Yesus juga terbuka kepada siapa saja. Tetapi untuk get along atau get in, nah itu yang kita harus bukannya memilih, tapi harus tahu di mana yang boleh sama Tuhan ya. Kalau memang di hal tertentu adalah kehendak Tuhan, ketika Tuhan membawa masuk seseorang nih yang boleh dibilang nggak benar deh toksik ya, tapi masuk dalam kita, itu kita harus bertanya dulu pada Tuhan, kenapa orang ini dibawa masuk dalam kehidupanku, atau kenapa saya harus ada dalam kehidupan mereka ini, apa tujuannya Tuhan. Kalau memang benar ini berasal dari Tuhan, pasti Tuhan punya rencana untuk orang tersebut untuk menjadi baik ya. Tetapi bila tidak, nah kalau tidak ya kita harus step back, mundur seperti itu. Tapi kalau memang kita sudah mundur tapi orang ini tetap kayaknya dibawa masuk terus nih ya, kayaknya dibawa masuk ke ini, ketemu lagi kayak gini kayaknya. Jadi apa Tuhan yang mau kau lakukan dalam kehidupanku untuk aku kerjakan untuk kerajaan-Mu. Mungkin dengan adanya kita menegur seseorang tersebut, bukan hanya kalau kita mundur aja kan berarti tidak ada solusi. Orang itu tetap continue doing that ya, no? Kalau tadi yang disampaikan Jessina, gini ya, karena mungkin dia mundur aja deh, lebih ini ya. Nah itu kita mesti harus bertanya. Justru di sini kita bertanyanya, Tuhan kenapa kok aku ada di sini? Apa sih tugasnya? Kalau memang tidak ada tugas dari Engkau, oke, aku akan mundur seperti itu. Ya, tetapi kalau masih ada setelah kita mundur, tapi masih ada dikasih berarti orang itu adalah tugasnya kita. Nah, ya, tugasnya kita berarti kita harus berani say something, kita harus berani menasehati orang tersebut. Itu yang saya lakukan, itu yang saya terjadi dalam kehidupan saya. Jadi kita nggak bisa milih siapa aja. Kita ini ikut seperti Tuhan Yesus jalan, ya kan? Ketemu sama siapa, sama orang berdosa. Tuhan tidak memilih-milih orang yang kudus, malah justru yang berdosa. Tapi bukan berarti supaya kita terus ya udah deh kumpul dengan yang enggak gini. Tidak demikian ya. Tapi bila itu masuk ya dalam kehidupan kita nggak bisa pilih, kita nggak bisa memilihnya. Aku nggak mau, ya nggak mau sesaat itu, nanti ke jalan mana lagi ketemu lagi yang seperti itu. Berarti itu Tuhan mau kita menjadi teladan bagi mereka atau kita menasihati mereka. Jadi Tuhan mau kita ini sebagai perwakilan dari Dia untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kita nggak bisa pilih dalam hal tersebut. Yang kita pilih adalah aku tidak akan mengikuti apa yang kau lakukan. Itu yang harus kita pilih. Gitu. Tapi orangnya, kalau orang itu dibuat Tuhan untuk masuk dalam kita, berarti kita nggak bisa pilih orang. Aku nggak mau sama kamu, nggak bisa kayak gitu, gitu ya kan? Pernah sih kayak gitu, tapi ke lingkungan lain-lain ada lagi orang kayak gitu lagi. Berarti aku harus melakukan hal ini, menegur orang-orang yang seperti itu. Nah, untuk hal tersebut kita nggak bisa milih. Ya, yang harus kita pilih adalah semua orang bisa melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang nggak benar seperti itu. Kita yang pilih adalah aku tidak akan mengikutinya. Itu yang harus kita pilih. Ya, kalau kita pilih teman itu berbahaya juga. Karena tidak sesuai, nanti kita menjadi orang sombong.
ya, menjadi orang sombong, dan itu malah juga bukan dari Tuhan, ya. Tuhan malah mengajarkan kepada kita untuk merendah hati, ya, bergaul dengan siapa saja. Tapi bukan kita mau campur dengan mereka. Tapi kita harus tahu bahwa kalau kamu hidupnya seperti itu, saya tidak akan mengikutinya. Ya. Nah, makanya itu kalau memang betul Tuhan memiliki sesuatu rencana, kamu paling tidak harus berani menegurnya. Ataupun kalau tidak pun berdoa kok nggak ada jawaban. Tapi kalau mestinya ya, kalau kita tahu ada suatu kesalahan dan kita tahu kebenarannya, kemudian ada orang yang melakukan kesalahannya, saya disuruh Tuhan atau tidak, saya akan selalu memberitahukannya. Itu yang saya langsung akan tegur. Dia mau terima, mau enggak, terserah. Kalau dia nggak mau terima, ya udah, itu berarti bukan ini. Tapi paling tidak message tersebut, pesan tersebut dari Tuhan itu terlaksana. Gitu. Kalau tidak, berarti kita ini menjadi orang yang individu. Lu gue, bodoh lu, dosa-dosa lu sendiri, ya biarin aja begitu. Itu juga bukan dari kerajaan Tuhan. Tuhan juga tidak menghendaki kita demikian. Bahkan Tuhan katakan supaya kita menjadi terang dunia, kita menjadi garam dunia. Ya kan? Buat apa kalau kita ini garam sudah nggak ada garam asinnya lagi. Jadi asinnya nggak tergetarkan dengan orang gitu, bodoh biarin aja, bukan dosa gua, dia aja. Itu berarti kita nggak ada gunanya. Kita harus berani menggarami orang tersebut. Ya. Sekalipun dia mungkin kepanasan, tapi kita harus berani menggarami. Nah, itu di situ yang harus kita pilih. Jadi kalau saya dulu memang seperti itu, nggak boleh. Jadi dengan orang golongan bawah, menengah, atas, saya bergaul. Saya memang dari kecil dilatih untuk ya oleh orang tua, dan saya masuk dalam pendidikan sehingga saya bisa tinggal di golongan yang bawah, menengah, atas, dan yang teratas pun saya bisa seperti itu. Kita bisa mannersnya bisa tahu. Yang di bawah kan lain lagi, makan dengan tangan, terus duduknya gimana seperti itu. Kalau menengah ya udah gini. Yang tinggi, golongan tinggi lebih lagi. Nah, ada etika yang, nah itu saya bisa lakukan karena apa? Saya sudah terbiasa dari bawah, menengah sampai atas. Jadi kita tidak boleh bisa memilih. Gitu. Nah, itu pentingnya juga kerajaan Allah juga harus seperti itu. Nah, yang harus kita pilih adalah jalannya jangan kau ikuti. Gitu. Tapi justru kamu harus bisa menggarami mereka, menerangi mereka. Begitu, Becca. Nah, kalau kamu gimana, Jess? Aku setuju banget sih. There's this case pas lagi bergaul sama teman-teman yang apa ya, bisa dibilang dalam tanda kutip bukan anak Tuhan ya, belum anak Tuhan. Ada momen dimana aku ngerasa, aduh aku sedih banget ya. Aku ngerasa sedih buat mereka karena antara mereka nggak tahu itu tuh salah, atau mereka tahu tapi mereka kayak enjoy aja dengan dosa tersebut gitu kan. Dan aku cuma bilang, aduh Tuhan, gue tuh harus ngapain ya di momen-momen kayak gini, di saat aku emang ngerasa satu titik itu tuh aku kayak, wah kok gue sedih banget ya ngelihat kelakuan mereka seperti ini. Sampai akhirnya ada salah satu dari mereka tuh jauh lebih dekat sama aku, akhirnya I get the chance untuk talk to her gitu kan. Dan aku bilang, oke, Tuhan, daripada aku nanti ketika dipanggil sama Tuhan di saat penghakiman ditanyain, lo ngelakuin apa, Jess, gitu kan. Dan jadinya kayak aku salah di hadapan Tuhan, gue nggak mau salah di hadapan Tuhan. Oke, kalaupun habis ini gue nggak ditemenin, ya udah deh gitu, mau gimana gitu kan, aku nggak apa-apa. Dan akhirnya aku ngomong dan puji Tuhannya, kayaknya apa ya, bukan kayaknya, aku tahu itu penyertaan Tuhan ketika kita we obey the Lord, kayak tadi Celka bilang gitu, kita ikut, kita taatin, kita tanya Tuhan suruh apa dan kita ikutin, pasti Tuhan berperkara dan something great will happen kan. Dan akhirnya dari teman aku ini, dia mendengarkan dan kayak, ya juga ya, harusnya nggak boleh kayak gitu ya, gini tadi gue cuman ngikut aja sih biar suruh apa segala macam. Dan akhirnya dari dia tersebar ke yang lain, dan yang lain jadinya lama-lama mulai memperbaiki diri gitu. Jadi aku setuju banget sama yang Celka bilang, we need to do something about it, especially kalau tadi Celka kan bilang kita nggak bisa milih ya kan Ji, kayak apalagi kalau ada terus di hidup kita udah mencoba menjauh, ada terus, berarti emang tanya Tuhan kayak what do you need to do about it gitu. Kalau aku punya prinsip ya, aku nggak tahu ya Bu, correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi aku punya prinsip kalau misalnya aku sama orang gitu ya, aku nggak akan pernah mau, misalnya aku ngeliat nih si A sama si B salah gitu ya, aku nggak akan, karena aku pikir gini, gue juga sama dia, maksudnya aku juga manusia yang punya kekurangan, jadi aku nggak akan
mau ngomong gitu ya, lu salah lu begini begini begini, aku akan diem gitu ya. Dan aku pikir gitu ya, mungkin ya karena kebanyakan nonton series series barat gitu ya yang individual gitu ya, yang mikir ya udah lu gua gitu, dan aku dosa lu gitu ya, aku nggak akan pernah mengganggu dan bertanya soal kehidupan pribadi lo gitu sampai lo ngomong ke gua, dan gua nggak akan kepo gitu ya. Dan ya udah, apapun yang lo lakuin ya udah lo lakuin dan terima aja konsekuensinya gitu loh, karena aku tahu aku juga sendiri adalah orang berdosa. Nah, apakah ketika kita punya pikiran seperti itu salah atau gimana ya Bu? Bukan salah, tetapi harus upgrade, harus naik ya. Jadi jangan stay di state itu aja. Jadi sudah waktunya untuk naik. Mungkin pada saat itu karena kamu memang benar levelmu sama dengan mereka. Tetapi aku tahu benar bahwa sekarang kamu jauh, levelmu sudah naik. Jadi level, kalau kita naik level, kita akan memandang, melihat itu bukan merendahkan, tetapi justru kita memiliki suatu kasih yang, aduh kasihan nih orang ini kalau nggak dikasih tahu, dia akan nyasar, akan salah jalan. Ya karena kamu udah pernah. Nah kalau mungkin dulu levelnya sama, sehingga kamu tidak ada suatu kemampuan untuk menyampaikan hal tersebut. Tetapi ketika kamu sudah naik level, ini saya bicara tentang kerohanian ya. Setelah kerohanian seseorang itu naik, meningkat, maka dia akan mendapat kemampuan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan suatu firman Tuhan yang untuk bisa menyampaikan kebenaran tersebut. Ya. Dan lagi bukan hanya itu, ketika seseorang itu dinaikkan levelnya, kerohaniannya oleh Tuhan, maka yang ada adalah kasih yang muncul. Ya, bukan seperti tadi waktu di level yang sama, bodoh amat, bukan gua juga yang dosa, yang bukan salah. Nah di situ begitu kita level kerohanian naik, yang muncul dari kita adalah kasihan nih orang. Dia nggak tahu kalau bentar lagi jalan ke situ dia adalah masuk jurang nih. Nah, kita akan timbulnya bukan bodoh amat tapi kasih. Ya, dengan kasih ini kita berani menegur, walaupun pada saat di level yang sebelumnya ketika kita menegur, ntar gue disalahin, ntar gue gini-gini. Tapi ketika naik level beda. Memang pada saat itu teguran kita mungkin membuat orang tersebut cemberut mukanya, membuat orang tersebut jadi mata mendelik kepada kita. Tetapi setelah selesai, saya percaya kalau itu dari Tuhan, firman Tuhan, orang itu akan mulai melihat, oh iya ternyata jurang, benar ya kata BK. Nah, seperti itu contoh. Karena itu berasal dari Roh Kudus. Jadi kembali lagi saya katakan BK tidak salah pada saat itu. Tetapi bila sekarang hal itu terjadi, karena saya tahu banget level rohanimu sudah meningkat, pasti akan timbul kasih. Kamu kalau melihat orang seperti itu kan pasti kasihan. Nah seperti itu. Nah kasih ini sudah jauh lebih baik dengan kamu menyampaikan, lebih baik kamu tidak menyampaikan hal tersebut. Lebih baik kamu mungkin berdiam diri dulu, tidak langsung menyambar kepada orang tersebut, misalnya seperti kamu katakan itu aja, dan ampunilah gitu, karena sama. Nah dari situ aja sudah cukup ya, tidak usah bawa firman yang panjang lebar seperti itu ada cukup gitu loh. Coba bayangin kalau kamu, nah tempatkan dia di posisinya orang tersebut. Nah tentunya dia akan sadar, oh iya ya kalau aku yang jadi orang seperti itu bagaimana. Nah karena kita juga pernah di situ, kamu katakan aku juga pernah loh di posisi seperti itu. Itu aja, sederhana. Jadi kita nggak pakai yang terlalu menggurui dengan panjang lebar yang terlalu seperti ini, tapi taruh tempatmu bahwa aku pernah di tempatmu kayak dulu. Dan itu perasaan nggak enak loh waktu aku di tempatmu. Nah, contoh yang kita alami itu mereka bisa terima seperti itu. Gitu Peka. Nah, ada juga yang bilang gini kan, kalau misalnya nih ya Jess, menurut lo ya, anak terang sama anak terang gitu ya. Jangan ngumpul doang nih, nanti jadinya terang sendiri. Sedangkan kita tuh kan katanya harus menerangi di dalam kegelapan. Nah menurut kamu tuh gimana tuh Jess? Menurut aku it all comes back to Tuhan suruhnya apa. Kan kita di Menara Doa kita belajar ya fellowship with the Holy Spirit. Fellowship with the Holy Spirit itu gunanya supaya kita mengenal nggak cuma sekedar kayak gue hafal nih Alkitab, gue tahu gimana ya kalau praise and worship seperti apa, atau kalau lagi bahasa roh seperti apa, atau berdoa seperti apa, tapi literally secara personal kita tahu nih, oh Tuhan sukanya begini, Tuhan nyuruh gue begini, Tuhan bilang begini gitu kan. Nah kalau aku personally ya Tuhan bilangnya apa. Kalau aku bertemu dengan kayak tadi Cella bilang, kita kan bertemu pasti sama semua orang dan banyak orang dari berbagai macam background kan. Yes, itu nggak mungkin kita bisa hindarin kan, nggak mungkin tiba-tiba kita yang kayak itu bukan Kristen kabur gitu, nggak mungkin kayak gitu kan, kayak aneh banget jadinya. Tapi
ketika kita berinteraksi sama orang, aku biasanya kayak tanya sama Tuhan gitu kayak, Tuhan, aku di sini kenal sama orang ini untuk berteman dekat kah? Atau ya udah cuman kenal doang gitu? Nggak yang kayak nyari-nyari gitu loh, yang gue lihat nih orang-orang yang lagi broken gue sengaja cari, gue masuk ke dalamnya, gue bergaul terus, padahal belum tentu nih misalkan Roh Kudus bilang enggak, saya lagi nggak mau suruh kamu, itu akan, menurut aku benar kata firman, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik, itu it's real gitu, karena I was there before, aku ngerasa kayak gue harus nyamatin nih orang nih gitu. Mungkin ya kan biasa lah ya kan pelayanan gitu-gitu, terus kita yang kayak I'm so fire for the Lord gitu, terus ngeliat ada orang yang jatuh, gue mau bantuin dia sampai nemenin terus, apain terus, tapi karena Tuhan gak suruh, lama-lama kok jadi aku yang terpengaruh, aku jadi ikutan terseret, aku jadi ikutan kayak hubungan aku sama Tuhan juga jadi mulai terganggu, mulai longgar. Dari situ aku belajar bahwa iya, kita dipanggil untuk menjadi terang di dalam kegelapan ya, tapi Tuhan suruh apa enggak sih, itu dalam tuntunan Tuhan enggak sih dibawa gitu. Iya sih, kadang udah contohnya gitu ya, waktu dulu awal-awal aku baru pelayanan gitu sama teman-teman, kita ke tempat dugem gitu ya, buat pelayanan gitu, tempat yang ajeb gitu kan. Nah, memang dilepas di sana buat cari jiwa gitu, tapi ternyata ya yang ada kita jadi kok enak ya, seru juga nih gitu kan gitu ya, malam-malam kita ajab-ajab gitu. Nah itu jadi tertarik di sini. Iya, jadinya tertarik gitu. Iya, diambil begitu saja tidak bisa ya. Dan kalau kasihlah segala semua orang misalnya seperti itu, dan beritakanlah ya kabar Injil kepada semua orang. Bukan berarti terus kita langsung ke tempat-tempat seperti itu, enggak juga gitu loh. Karena kita ini ada kelemahan di dalam kita ya. Manusia daging kita ini masih hidup masih ada kelemahannya. Kalau kita tahu itu sesuatu yang enggak benar, dan kalau tidak Tuhan perintahkan, itu tidak ada suatu shield, tidak ada suatu tudung, tidak ada suatu covering. Nah, itu yang akan membuat kita jatuh. Tetapi kalau Tuhan yang perintahkan itu berbeda ya. Tetapi sekali lagi tadi dikatakan kalau kita jadi terang, kita harus menerangi ya, jangan terang dengan ini. Terang harus berkumpul dengan terang. Terang tidak akan bisa ini. Dengan terang bersama dengan terang, nanti dia radiusnya ini akan melebar, akan mengenai semua yang kegelapan itu. Pada akhirnya kegelapan akan sirna pada sendirinya. Tanpa terang itu harus datang ke dalam kegelapan. Begitu terang tetap stay dan dia terus melebarkan sendiri, gelap itu akan hilang. Ya. Kegelapan tidak akan berkuasa di dalam terang. Gitu. Jadi artinya suatu saat di mana kita itu mungkin harus stay dulu. Kita nggak harus kemana-mana, tapi selama kita tetap terus berada di dalam terang ini, maka terang ini nanti akan membuat kita ini membias, buat radiusnya lebih besar lagi. Ya. Kalau kita tidak tahan untuk diam, kita kepingin jalan itu, terang ini tetap begitu aja kayak senter terangnya cuma segitu karena kamu jalan. Ya, tapi berbeda dengan lampu yang ini ya, semakin lama-lama padahal dia tetap ya, tapi lama-lama kayaknya kok lebih besar seperti itu. Jadi kalau kita mau menjadi terang yang sesungguhnya, kita harus tetap berada di bawah terang Kristus Yesus, yaitu Tuhanlah terang dunia itu. Kalau kita keluar dari terang dunia, kita pernah ya bicara itu di Menardo, keluar dari terang itu maka kita akan masuk dalam kegelapan sendiri. Tapi kita harus tetap berada di bawah. Artinya segala sesuatu harus menurut perintah daripada Tuhan. Berarti apapun yang kita lakukan ya, mau dengan siapapun kita berteman, itu harus sesuai dengan perintah Tuhan gitu ya. Baik, dalam tadi udah disebutin Jessina ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi memang ya kita harus bergaul, jangan kita harus memilih dengan siapa aja gitu ya, tidak bisa asal bergaul gitu. Jadi kalau misalnya ketika tadi Jessina bilang ya gue pengen kayaknya nyelamatin dia, tapi ternyata Tuhan gak nyuruh gitu, dan akhirnya karena itu kita jadi kebawa gitu ya. Nah gimana tuh Bu? Jadi memang benar ya yang dibilang, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu pasti banget. Dan dari setiap kita nggak usah pungkirin deh, kita pernah terkena dengan pergaulan buruk tersebut. Saya juga ya.
dulu-dulunya saya baik-baik, tapi begitu saya di suatu komunitas tersebut jadi ikutan. Ya, dulunya saya tidak pernah merokok ya, di dalam suatu komunitas tersebut lihat semua ngerokok, jadi ayo coba-coba enak, nah coba, nah jadi ikutan merokok, jadi akhirnya kecanduan seperti itu memang merusak ya. Nah, sebetulnya saya bisa untuk keluar, saya bisa untuk memilih berkata tidak, tapi saya tidak mau melakukan tersebut ya. Kalau misalnya saya tetap di lingkungan tersebut dan kemudian saya bisa berkata tidak, itu pun bisa terjadi. Tapi pada saat itu memang kelemahan saya tidak mau berkata tidak. Akhirnya saya memberi diri saya itu ikut terhanyut begitu saja. Tentunya akan ikut rusak. Nah, karena apa saya bisa terhanyut? Karena di dalam saya tidak memiliki pergaulan yang intim dengan Roh Kudus. Ya, betul. Problemnya adalah di situ. Bukan bergaul dengan orang mana saja, tapi di dalam ini saya pada saat itu tidak memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Saya belum memiliki pergaulan yang habitual fellowship with the Holy Spirit. Sehingga ketika saya bergaul dengan orang-orang tertentu, gaya hidup mereka mempengaruhi saya. Tetapi bila saya terus-menerus hidup di dalam Roh Kudus dan bergaul dengan Roh Kudus, ya, sekarang pun bisa masih tetap berteman ada, dan apapun yang dia lakukan tidak mempengaruhi saya karena saya memiliki pergaulan yang sesungguhnya, yaitu pergaulan dengan Tuhan Yesus. Yang dikatakan pergaulan yang buruk itu adalah kalau kita tidak mendahulukan terlebih dahulu pergaulan kita yang terutama, yaitu pergaulan dengan Roh Kudus. Maka ketika kita masih tetap di bumi ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk memberitakan Injil, mau melakukan pekerjaannya. Nah, walaupun di tempat yang rusak, buruk, kalau kita tetap memiliki pergaulan dengan Roh Kudus, hal tersebut tidak akan mempengaruhi kita. Ya, tapi kita harus mengutamakannya itu bergaul yang benar adalah pilih dulu. Bergaulah dengan Roh Kudus terlebih dahulu, baru dengan yang lain. Kalau dengan Roh Kudus sudah kita memiliki solid nih, hubungan kita sudah kokoh dan solid banget dan sudah ada proteksi semuanya. Dan Tuhan akan mau kita menyampaikan hal tersebut kepada orang yang gak benar, kita akan bisa mampu dan tanpa kena pengaruh mereka. Karena udah ada shield yang kita udah terpengaruh terus. Iya. Nah, yang terakhir nih Jess ya, ada gak nih pesan gitu ya buat teman-teman mungkin yang saat-saat ini terperangkap gitu ya dalam toxic friendship gitu ya, circle-nya itu toxic banget. Nah, gimana nih pesannya supaya bisa? Kalau dari aku adalah jangan takut untuk kehilangan teman, kehilangan pergaulan, kehilangan lingkungan, kehilangan tempat cerita, kehilangan teman bermain, tapi takutlah untuk kehilangan hidupmu. Aku belajar bahwa ternyata kehilangan teman, kehilangan pacar, kehilangan barang, kerjaan atau fame atau hobi atau apapun itu ya, itu nggak sebanding dengan kalau misalkan kita kehilangan the favor of God, kalau misalkan kita nggak dapat keselamatan itu dari Tuhan, kayak Tuhan tuh udah nggak bisa ukirkan dengan kata-kata sebaik itu, memberikan kita hidup yang kekal sehingga kita nggak perlu binasa. Masa lo mau buang itu dengan sebegitu aja cuman gara-gara perkara temen, cuman gara-gara perkara gue nggak mau kesepian, perkara gue nggak mau jadi cupu gitu. Jadi menurut aku think ahead, jangan cuma mikirkan yang sekarang aja ini nih yang kayak nanti gue nggak ada temen dong sendirian, nggak enak dong gue nggak bisa ini, nggak ada itu, kesepian bla bla bla. Mikirkan nanti di kekekalan nanti gitu. Lo milih lo punya temen tapi ketika datang ngadep Tuhan bilang saya nggak kenal kamu, atau sekarang nggak punya temen nih lumayan sepi, agak-agak sedih dikit, tapi ketika kita obey dan we follow him, nantinya di sana Tuhan yang kayak I'm proud of you my faithful servant. Jadi pesan aku buat teman-teman, think ahead. Karena tenanglah, di dalam Tuhan tuh kita punya segalanya. Mungkin kita kehilangan teman sekarang, Tuhan akan give new family bahkan gitu, di dalam pelayanan mungkin, di dalam komunitas, di dalam kayak kalau aku di Menara Doa, I have a family in Christ gitu. That's something yang you cannot buy dengan just friendship, just ini gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Ya, kalau Ibu ada pesan gak nih Bu? Iya, memang
segala sesuatu yang menyesatkan itu pasti ada, ya. Baik itu di dalam pergaulan, pertemanan, itu pasti ada. Karena itu firman Tuhan katakan itu selalu akan ada. Tetapi Tuhan berkata adalah lebih baiknya kalau orang yang menyesatkan itu harus dikalungin dengan batu kilangan, iya. terus dijeburin ke jurang gitu loh. Istilahnya orang yang menyesatkan itu lebih baik dia nggak ada gitu loh ya. Nah, tentunya di dalam kehidupan kita Tuhan mau mengendaki supaya kita tidak menjadi penyesat tersebut atau menyesatkan seseorang. Ya, walaupun kita tahu itu bukan bagianku, itu urusannya dia. Tetapi kalau kita tahu orang itu sesat atau tidak tahu salah jalan, baiklah kita kasih tahu, salah lo jalannya, jangan ke sini, buntu ke sana. Nah, begitu aja itu udah cukup ya. Tapi walaupun kita dengan teguran tersebut ya, memang harus menjadi sendiri ya untuk menyampaikan hal tersebut, kita harus tahu bahwa kebenaran itu memang tidak bisa rame-rame. Kebenaran itu seringkali adalah membuat kita itu sendiri. Ya, tapi justru disitulah kebenaran itu sesungguhnya. Ya, suatu saat dalam kehidupan kita ini harus memiliki suatu kerelaan untuk kehilangan, ya, demi untuk mendapatkan sesuatu. Ya, kalau kita tidak mau kehilangan, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Kita harus mau kehilangan apa? Segala sesuatunya harus kita mau relakan kehilangan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu kerajaan Tuhan. Nah, untuk anak-anak muda, di mana saja kalau kalian memiliki hubungan pergaulan yang rusak, yang merusak dirimu, jangan diam saja. Say something, katakan apa adanya. Kalau itu memang betul adalah merusak dalam kehidupanmu, kamu juga bukan merusak di kehidupanmu, juga merusak orang lain, kamu harus berani menyampaikan kamu yang kau lakukan ini salah. Itu yang saya rindu kepada anak-anak muda ya, setiap orang berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Makasih Beka. Makasih Jess. Sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you.